Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Roma 12 ayat 1-8 dengan tema Memberi persembahan dengan hati yang tulus. Sahabatku, kitab Roma dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab ini kemungkinan ditulis ketika Paulus berada di kota Korintus dan dikirim dari Kenkrea. Waktu penulisan kitab Roma diperkirakan antara tahun 56 sampai 58 Masehi. Roma 12 ayat 1-8 adalah bagian penting dari kitab Roma yang berisi perintah-perintah Rasul Paulus tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup. Dalam bagian ini, Paulus menasihati jemaat untuk hidup bagi Allah, menyembah Dia, menaati Dia, menentang dosa, membela kebenaran, menolak kejahatan, melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, meniru Kristus, mengikut Dia, melayani Dia, dan hidup sesuai dengan Roh. Paulus menyadari bahwa jemaat masih hidup di dalam dunia. Oleh karena itu, ia menasihati mereka agar tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi sebaliknya harus berubah oleh pembaharuan budi, supaya mereka dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Bagian ini juga membahas tentang pentingnya persembahan yang benar. Manusia biasanya memberikan persembahan kepada pribadi yang disembahnya dengan cara yang bermacam-macam, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterima dan disepakati bersama oleh kelompok kepercayaan masing-masing. Semua ajaran ini bertujuan untuk membantu jemaat hidup dengan cara yang bermakna dan berdampak bagi orang lain. Sahabatku, dalam kehidupan kita yang sibuk dan penuh tekanan, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan tuntutan dunia yang membuat kita lupa akan pentingnya memberi dengan hati yang tulus. Namun, kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 mengingatkan kita untuk tidak hanya memberi secara mekanis atau karena kewajiban, tetapi memberi dengan hati yang tulus. Ayat-ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya sikap dan tindakan kita dalam memberi kepada sesama. Ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tafsiran, pada ayat ini, Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan hidup kepada Allah. Ini tidak hanya sebatas tindakan ritual, tetapi lebih kepada pengabdian yang menyeluruh dari seluruh hidup kita. Memberi dengan hati yang tulus dimulai dengan pengorbanan diri kita kepada Tuhan, sehingga segala yang kita lakukan menjadi suatu ibadah yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tafsiran, Paulus mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pola pikir dunia yang egois dan materialistis. Memberi dengan hati yang tulus membutuhkan transformasi batiniah yang membedakan antara kehendak Allah dan keinginan duniawi. Dengan mengubah cara berpikir dan bertindak kita dapat mengerti dan melaksanakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tafsiran, Paulus menekankan pentingnya kerendahan hati dalam memberi. Kita tidak boleh terlalu memandang tinggi diri sendiri, melainkan memikirkan orang lain dengan bijaksana. Setiap orang memiliki peran dan karunia yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus, dan memberi dengan hati yang tulus berarti memahami dan menghargai perbedaan itu. Kita saling melengkapi dan mendukung satu sama lain,
sehingga memberi menjadi lebih bermakna dan efektif. Ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tafsiran. Paulus menjelaskan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, dan kita harus menggunakan karunia tersebut dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada sesama. Bagi yang memberi, penting untuk memberi dengan hati yang tulus dan murah hati, tanpa pamrih atau motif tersembunyi. Hal ini juga berlaku bagi yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan atau pelayanan lainnya. Semua tindakan tersebut harus dilakukan dengan sukacita dan tekun, sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan cinta kepada sesama. Melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak kita untuk memberi dengan hati yang tulus sebagai bentuk ibadah yang sejati kepada Allah. Tindakan memberi yang tulus tidak hanya mempersembahkan harta atau waktu, tetapi juga hati dan jiwa kita. Dengan mengubah pola pikir dan sikap kita, serta menggunakan karunia yang telah diberikan Allah dengan sungguh-sungguh, kita dapat menjalankan panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan penuh kasih dan penuh berkat. Marilah kita terus berusaha untuk memberi dengan hati yang tulus, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Saudara-saudaraku, mari kita mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan hidup yang tulus. Marilah kita ubah pola pikir dan sikap kita, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Gunakanlah karunia yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sungguh-sungguh dalam melayani sesama, dan berikanlah dengan hati yang tulus dan murah hati. Sebagai jemaat, sikap kita saat memberi haruslah tercermin dalam kasih, kerendahan hati, sukacita, dan kesediaan untuk melayani. Berikut adalah beberapa sikap yang penting bagi jemaat ketika memberi. Pertama, kasih yang tulus. Memberi dengan kasih yang tulus adalah inti dari pengabdian kita kepada sesama. Kasih harus menjadi motivasi utama dalam tindakan memberi, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya. Kedua, kerendahan hati. Kita harus mempraktikkan kerendahan hati dalam memberi, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi dari yang seharusnya. Ini berarti mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah dan digunakan untuk melayaninya dan orang lain. Ketiga, sukacita. Memberi haruslah dilakukan dengan sukacita, bukan karena kewajiban atau tekanan. Ketika kita memberi dengan sukacita, hal itu tidak hanya memberkati penerima, tetapi juga memenuhi hati kita dengan kegembiraan dan berkat. Keempat, kontinuitas. Sikap memberi haruslah dilakukan secara kontinu dan konsisten, tidak hanya dalam momen-momen khusus, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan komitmen kita untuk menjadi berkat bagi orang lain secara berkelanjutan. Dengan menjaga sikap-sikap ini saat memberi, jemaat dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan dan kasih yang tulus. Amin.